Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 18. Topik renungan kita hari ini adalah jangan keraskan hati. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan, yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah, bahwa engkau tidak ditemukan di sana." Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, Tuhan dapat memakai siapapun untuk menyadarkan kita kembali ke jalannya. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kekeringan hebat yang melanda seluruh negeri Israel hingga menimbulkan bencana kelaparan akibat hujan yang tidak kunjung turun selama bertahun-tahun mengakibatkan Raja Ahab marah kepada Elia yang menubuatkan mengenai hal tersebut. Dia tidak memeriksa dirinya yang telah meninggalkan kebenaran firman Tuhan dengan menyembah Baal sehingga membuat murkanya tertimpa atas bangsa itu. Malah cenderung hendak membinasakan Elia dan terus berkutat dengan dosa yang diperbuatnya. Mungkin ini juga yang sering kali terjadi pada kita, di mana Tuhan hendak mengingatkan kita yang telah tersesat hingga timbul berbagai kesulitan dalam hidup kita. Tetapi kita malah cenderung membenarkan diri dan melemparkan kesalahan kepada orang lain yang mencoba menyadarkan kita. Padahal, kalau kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita dan bertobat di hadapan Tuhan,
niscaya kekelaman yang menaungi kita akan berganti dengan terangnya yang memimpin kepada kelimpahan berkat-Nya. Alih-alih menyudutkan orang yang dipakai olehnya untuk mengingatkan kita untuk kembali ke jalannya, mari kita memeriksa diri apakah kegelapan yang mengikat kita saat ini sesungguhnya terjadi akibat pelanggaran kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan merengkuh kembali aliran kasih, sukacita, dan damai-Nya melalui pertobatan diri kita. Tepung dan minyak tidak berkurang. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nas hari ini merupakan sebuah janji Tuhan kepada seorang janda di Sarfat. Dalam keterbatasan tepung dan minyak, janda itu punya potensi untuk menolak permintaan Elia. Itu manusiawi, secara normatif dalam kondisi terbatas, bahkan kekurangan, kecenderungan orang pada umumnya adalah cari aman. Artinya mengutamakan diri sendiri, kebutuhannya terpenuhi dulu. Namun, tidak demikian halnya dengan perempuan janda di Sarfat. Dalam keterbatasan hidupnya, ia masih mau memberi respons positif. Inilah percakapan mereka. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Janda di Sarfat dalam keterbatasannya tetap menunjukkan kualitas diri, yaitu kemurahan hati. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberikan roti kepada abdi Allah itu, sebagai pilihan berisiko namun mengandung harapan. Itulah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Akhirnya, perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda di Sarfat memberi pelajaran kepada kita bagaimana bersikap dan bertindak di masa pergumulan, terlebih dalam situasi yang krusial seperti pada saat merebaknya pandemi 19. Ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita petik dari pengalaman iman janda Sarfat ini. Yakni, pertama, kuasa dan mujizat Allah selalu tersedia bagi orang percaya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Keyakinan tentang kuasa dan mujizat Allah menyebabkan setiap orang mempercayai bahwa selalu ada cara yang Tuhan dapat lakukan untuk memberikan pertolongan. Kehadiran Allah dalam hidup kita seharusnya memiliki arti yang sangat khusus, dan arti yang khusus itu seharusnya menuntun pengikut Kristus sampai kepada keyakinan tentang Dia yang tiada pernah kehilangan kemampuan untuk memberikan pertolongan. Kedua, hidup harus berlanjut apapun situasinya. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Life must go on. Hidup harus terus berjalan, apapun situasinya. Janda ini sudah menakar seberapa banyak tepung di tempayan, buli-buli pun sudah dia goncang, tinggal sedikit, hanya tersisa untuk sekali makan. Namun apakah janda ini meratap di sudut ruangan, atau dia berteriak histeris frustasi dan depresi? Dengan ketabahan dia menyusuri jalanan, mengumpulkan kayu bakar di dekat gerbang kota. Namun di sanalah mujizat itu dimulai, perjumpaan dengan Elia merubah segalanya. Misalnya, pandemi COVID-19 membawa kita kepada kata penyesuaian, bahkan ada istilah new normal, yang menggambarkan bahwa ada kebiasaan, tata cara, perilaku dan sikap baru yang harus dijalani semua orang. Hidup kita harus terus bergulir, jaga jarak,
cuci tangan, mengenakan masker, bahkan harus double masker. Apakah itu harus menghentikan kita? Tidak. Hidup kita harus terus berjalan. Pekerjaan, usaha, bersekolah, berkuliah, atau apapun namanya harus terus berjalan walau mungkin dengan irama yang lebih lambat namun teratur. Tuhan ada di setiap situasi. Ia hadir untuk menguatkan dan menopang. Ketiga, tetap bermurah hati di masa sukar. Ketika Elia meminta air, janda di Sarfat ini tidak menolak. Ketika Elia meminta dibuatkan sepotong roti, ia pun tidak lantas menghardik. Ia hanya menjelaskan situasinya bahwa persediaan tepung dan minyak yang ada padanya sudah sampai pada takaran terakhir. Hati kita seharusnya tertegun, sebab sebelum dijelaskan tentang potensi terjadinya mujizat, bukankah ia sudah dengan rela hati mengambil dan hendak memberikan air kepada seseorang yang membutuhkannya? Apakah yang dapat kita pelajari dari sikap kerelaan dan kemurahan hati janda Sarfat ini? Keempat, ketaatan menghasilkan mujizat. Ketaatan janda Sarfat terhadap perintah Tuhan yang disampaikan melalui Elia membawa perubahan yang sangat besar dalam perjalanan hidupnya. Ia mengalami mujizat di mana tepung tidak habis dan minyak tiada berkurang di masa kekeringan itu. Selanjutnya, janda Sarfat menyaksikan dan mengalami kehidupan kembali anaknya dari kematian. Ketaatan adalah langkah awal bagi siapa saja untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Setiap orang percaya pasti tahu bahwa satu langkah ketaatan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah awal di mana setiap orang mengalami mujizat keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh apa dan siapapun di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan dalam perjalanan iman di dunia ini juga menjadi langkah awal kita akan menikmati pengalaman-pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Mujizat pertumbuhan rohani juga harus dimulai dari ketaatan. Jika di masa pandemi banyak tantangan dan kesulitan, ingatlah satu kata, taat, taatlah kepada firman Tuhan, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Dia sempurna bagi siapa saja yang dengan teguh percaya dan mengandalkan Dia. Karena itu, berilah yang terbaik bagi hamba Tuhan walau situasi ekonomi kita terasa sulit, sebab Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Siapakah Raja Ahab dalam Alkitab? Ahab adalah salah satu dari sekian banyak raja yang semakin jahat dalam sejarah Israel, dimulai dengan pemerintahan Yerobeam. Raja Ahab melakukan lebih banyak kejahatan di mata Tuhan daripada semua raja sebelumnya. Di antara peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kehidupan Ahab yang menyebabkan kejatuhannya adalah pernikahannya dengan seorang wanita jahat bernama Izebel yang memiliki kebencian khusus terhadap umat Allah. Karena pernikahannya dengan seorang wanita kafir, Ahab mengabdikan dirinya untuk menyembah dewa-dewa palsu Baal dan Asyera di Israel. Kejahatan Raja Ahab dilawan oleh Nabi Elia yang memperingatkan Ahab tentang penghakiman yang akan datang jika dia tidak menaati Tuhan. Ahab menyalahkan Elia karena mendatangkan masalah bagi Israel, tetapi promosi Ahab terhadap penyembahan berhalalah yang menjadi penyebab sebenarnya dari kelaparan 3,5 tahun. Dalam konfrontasi dramatis antara Elia dan nabi-nabi palsu Ahab, Allah membuktikan kepada Israel bahwa Dialah, bukan Baal, Allah yang benar. Semua orang Baal milik Ahab terbunuh pada hari itu. Raja Ahab juga tidak menaati perintah langsung Tuhan untuk menghancurkan Ben-Hadad, Raja Aram. Allah mengaturnya sehingga Ahab akan memimpin Israel menuju kemenangan. Tetapi Ahab membuat perjanjian dengan raja yang seharusnya ia bunuh. Oleh karena itu, Allah memberitahu Ahab melalui seorang nabi yang tidak disebutkan namanya, "Nyawamu ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya." Peristiwa yang menyegel malapetaka Ahab adalah pembunuhannya terhadap orang yang tidak bersalah. Ahab mengingini kebun anggur milik seorang pria bernama Nabot. Raja menawarkan untuk membeli kebun anggur itu, tetapi Nabot menolaknya, karena hukum Taurat melarangnya untuk menjualnya.
Sementara Ahab merajuk tentang hal itu di istananya, istrinya mengatur pembunuhan Nabot. Setelah pemilik kebun anggur itu pergi, Raja Ahab mengambil kebun anggur itu untuk dirinya sendiri. Elia datang kepada Ahab dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan berurusan dengannya dengan menyingkirkan semua keturunannya. Selain itu, Ahab sendiri akan menderita nasib yang hina. Di tempat anjing menjilati darah Nabot, anjing akan menjilati darahmu, ya, darahmu sendiri. Setelah mendengar ini, Ahab mengoyak pakaiannya, mengenakan kain kabung dan berpuasa. Ia berbaring dengan kain kabung dan berjalan dengan lemah lembut. Sebagai tanggapan atas pertobatan Ahab, Tuhan dengan penuh belas kasihan menunda kehancuran dinasti Ahab sampai setelah Ahab meninggal. Penghakiman yang dinubuatkan terhadap Ahab menjadi kenyataan persis seperti yang dinubuatkan Elia. Tuhan menggunakan nabi-nabi palsu Ahab sendiri untuk membujuknya pergi ke pertempuran di Ramot Gilead, di mana ia terkena panah, acak, dan perlahan-lahan berdarah sampai mati di keretanya. Kemudian, mereka mencuci kereta itu di sebuah kolam di Samaria, tempat para pelacur mandi, dan anjing-anjing menjilati darahnya, seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah kematian Ahab, Yehu membunuh Izebel dan semua keturunan Ahab. Raja Ahab dihakimi dengan adil oleh Tuhan karena ia tidak menaati perintah langsung Tuhan. Ia menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai Raja Israel, dan ia memimpin umat Tuhan langsung ke dalam penyembahan berhala. Pada akhirnya, tidak pernah ada seorang pun seperti Ahab, yang memperbudak dirinya untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Atas desakan Izebel, istrinya, ia melakukan perbuatan yang paling keji dengan mengikuti berhala. Kuasa doa orang benar. Sebagai orang percaya kita pun dapat mengalami kuasa doa itu asal hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga sering mendengar kesaksian dari saudara seiman yang mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan karena doa. Namun sebelum kita berdoa, Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mengaku dosa terlebih dahulu, supaya doa kita didengar Tuhan. Banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan betapa berkuasanya doa orang benar itu. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat pun terjadi. Saat berhadapan dengan Ahab, Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Maka yang terjadi adalah hujan benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Namun ketika Elia berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan, langit pun menurunkan hujan. Tertulis, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Begitu juga dengan Elisa. Ketika ia berdoa, minyak dalam buli-buli seorang janda yang terlilit hutang tidak habis-habis sampai minyak itu dapat dijual, sehingga hutang-hutangnya terbayar. Dan karena doa Elisa pula anak perempuan Sunem yang mati hidup kembali. Contoh lain dapat juga kita baca dalam Yosua 10 ayat 12-15, di mana Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon, dan doanya terkabulkan. Luar biasa, itu adalah beberapa contoh bagaimana Tuhan menjawab doa dari orang-orang benar. Kekuatan doa sangatlah dahsyat jika kita meyakininya. Alkitab menyatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun, masalah atau pencobaan. Doa mampu menggetarkan hati Tuhan.
sehingga ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dalam berdoa, segala dosa-dosa harus kita bereskan, dengan mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan, karena dosa menjadi penghalang utama doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Saat kita bertobat dan berpaling dari dosa, maka doa kita berkuasa dan mendapat kekuatan yang dahsyat. Mengapa kita harus mengandalkan doa terlebih dahulu? Pertama, kita akan melihat pengalaman doa dari seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Elia sedang menghadapi kejahatan Raja Ahab dan Allah mau memakai Elia untuk menyatakan keagungannya. Allah mau memakai Nabi Elia sebagai salurannya untuk menghukum Raja Ahab dengan tidak menurunkan hujan. Ketika Elia berdoa lagi, langit menurunkan hujan. Dalam kitab Yakobus dicatat bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan karena ia telah bersungguh-sungguh berdoa maka Allah menyatakan perbuatannya. Dengan kata lain, Elia mengandalkan kuasa Allah sehingga Allah melalui Elia menyatakan perbuatan ajaib. Demikian juga kita, harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan kuasa Allah supaya melalui kita, Allah juga mau menyatakan kemuliaannya. Kedua, dengan sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, maka doa seperti ini adalah doa yang memiliki kuasa. Dalam ayat 16 dicatat bahwa, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi sebelum ayat ini ada syaratnya, yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi bukan hanya mengandalkan kuasa Allah saja. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk merendahkan diri dan mengaku dosa. Jika kita mengakui kekuasaan Allah tapi tidak sadar akan kedudukan diri sendiri, maka doa kita akan menjadi semacam perintah syukur. Maksudnya adalah doa kita memang adalah doa syukur, tapi waktu masuk doa permohonan, kita sepertinya sedang memerintahkan Tuhan harus menggenapinya. Doa yang manjur harus didahului dengan pengakuan dosa dan kelemahan kita. Karena itu, dalam doa kita tahu mengaku dosa-dosa sendiri dan siapa yang berkuasa, doa seperti ini akan memiliki kuasa. Ketiga, dahulukan berdoa sebelum bertindak. Dalam ayat 13 dicatat, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan sesuatu terjadi pada kita, harus dahulukan doa, bukan mengatasinya dulu baru berdoa. Jadikanlah doa sebagai solusi pertama bukan terakhir. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar dan kecil. Di dalam segala situasi carilah dahulu Dia. Karena kita sudah tahu kuasa Allah dan kekuatan doa, maka ingat, mari, berdoalah. Sebagai manusia, dalam keadaan lancar kita sering lupa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika berbagai kesulitan dan masalah datang menimpa kita baru sadar harus mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita, mari, berdoalah, bersandar kepada Dia dalam hal-hal besar maupun kecil. Karena hasilnya adalah kuasanya sangat besar. Maka dalam segala hal ingatlah untuk selalu mendahulukan doa, karena Allah menunggu kita berkata, mari, berdoalah. Dengan memahami betapa pentingnya berdoa dan kesungguhan kita berdoa di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan setidaknya ada dua kuasa doa orang benar, yakni: pertama, doa orang benar didengar Tuhan. Jika kita membaca Amsal 15 ayat 29, disebutkan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Hal senada juga kita bisa temukan dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Semua orang yang ada di bumi ini bisa berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar, kita memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita menyentuh sorga. Haleluya! Kalau kita merasakan seakan-akan doa kita,
mentok, atau tidak menembus ke sorga. Mari kita evaluasi diri kita, jangan sampai dosa menghambat doa kita sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Kedua, doa orang benar akan mengubahkan hidup kita. Sebagai orang benar, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hanya saja, arti nama Yabes kemungkinan besar adalah gambaran dari apa yang Yabes alami dalam kehidupannya, yakni kesakitan, kesukaran dan penderitaan. Yabes berdoa, dia berseru kepada Allah Israel, apa yang dia serukan? Perubahan hidup. Yabes berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, Yabes pun mengalami perubahan hidup. Kalau doa Yabes mendatangkan kuasa untuk mengubahkan hidupnya, demikian juga dengan doa kita. Saat keadaan dalam hidup kita sepertinya tidak sebagaimana yang Tuhan janjikan, berdoalah. Saat bisnismu dan keluarga kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, berdoalah. Saat lingkungan tempat tinggal kita, orang-orang yang kita kenal dan kasihi belum mengenal Tuhan Yesus, berdoalah, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, mari menjadikan doa sebagai skala prioritas dalam aktivitas kita setiap hari. Kita membuat doa sebagai tugas pertama kala kita bangun pagi, saat kita memulai karya kita, studi kita, bisnis kita, pelayanan kita. Kedua, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa berarti kita harus dimulai dari saling mengaku dosa, saling mendoakan agar kita beroleh kesembuhan dan pemulihan. Kita juga harus mendoakan orang lain, kota, bangsa dan pemerintah serta gereja kita. Dengan dukungan doa-doa kita, maka Tuhan akan bertindak menolong dan menyertai kehidupan kita. Karena itu, teruslah berdoa, jangan jemu-jemu karena Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Allah penghibur yang benar. Allah tidak mau orang benar itu mati dan menderita karena melakukan kehendak-Nya. Dia memberikan penghiburan dan kekuatan baru bagi mereka yang setia kepadanya. Dalam minggu ini, kita akan belajar bagaimana orang benar itu menghadapi pergumulan yang berat dan bagaimana Tuhan menolong, menopang, menghibur dan menguatkannya. Nabi Elia adalah nabi yang sukses membunuh para nabi Baal di Israel. Namun keberhasilan Elia ini disalah tafsirkan oleh Ahab dan istrinya Izebel. Ahab menceritakan kepada Izebel apa yang Elia lakukan, bukan apa yang Allah lakukan. Ini cara orang kafir memberitakan kebenaran. Misalnya, pendeta itu menyembuhkan aku, bukan Tuhan menyembuhkan aku. Mendengar berita suaminya Ahab, Izebel pun bereaksi keras. Izebel mengirim seorang suruhan untuk memberitahu Elia. Ini menunjukkan keyakinannya untuk bisa membunuh Elia. Tetapi ternyata ia gagal. Dan ini menunjukkan bahwa hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Melihat reaksi istrinya ini, Ahab lagi-lagi mendiamkan Izebel bertindak semaunya. Ahab dan Izebel merupakan teladan jelek bagi suami istri. Karena itu, hai para istri, jangan tiru Izebel, dan para suami, jangan tiru Ahab. Mendengar ancaman Izebel ini, Elia pun ketakutan. Rasa takut Elia menunjukkan bahwa ia cuma manusia biasa seperti kita. Seharusnya Elia berkata seperti Nehemia dalam Nehemia 6 ayat 11. Elia lari ke Bersheba, dan lalu ke padang gurun. Bersheba terletak pada batas selatan dari Palestina. Ini terletak di luar wilayah Israel atau kekuasaan Ahab, tetapi termasuk wilayah Yehuda sehingga ada di bawah kekuasaan Raja Yehuda, yaitu Yosafat. Tetapi Yosafat mempunyai hubungan baik dengan Ahab. Ini terlihat dari 1 Raja-Raja 22 ayat 4 memberitahu bahwa Yosafat mengajak Ahab berperang melawan Ramot Gilead. Karena itu Elia masih merasa tidak aman di wilayah Yehuda,
dan ia lalu lari terus ke gurun. Kesalahan Elia di sini adalah bahwa ia tidak minta petunjuk Tuhan. Baik pada waktu di Yizreel maupun di Bersheba, ia tidak meminta petunjuk atau pimpinan Tuhan. Juga ia meninggalkan pelayanan tanpa permisi kepada Tuhan. Ini seperti pembantu yang lalu ngeloyor pergi meninggalkan pekerjaannya, tanpa permisi kepada majikannya. Kalau saudara jadi majikannya, apa saudara tidak marah? Kalau ya, jangan jadi pelayan seperti itu. Selain lari menjauh dari Izebel, Elia juga minta mati. Ini menunjukkan bahwa Elia mengalami depresi yang sangat dalam. Pertanyaan kita saat ini adalah, apakah penyebab depresi Elia ini? Pertama, karena Elia merasa gagal dalam pelayanannya. Jika kita perhatikan ayat 10 dan 14, kita melihat bahwa orang yang mempunyai semangat yang hebat adalah yang paling mudah mengalami depresi pada waktu mengalami kegagalan. Seharusnya Elia ingat bahwa Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Kedua, karena kelelahan dan kelemahan fisik, ia lari menempuh jarak Yizreel ke Bersheba, yaitu sekitar 95 mil atau lebih dari 150 km, dan masih ditambah lagi sehari perjalanan ke padang gurun. Ini membuat ia mengalami kelelahan yang luar biasa, ditambah lagi ia mengalami kelaparan. Kelelahan dan kelemahan fisik ini bisa menyebabkan dan menambah depresi. Karena itu dalam keadaan depresi, sekalipun olahraga adalah sesuatu yang baik, tetapi jangan melakukannya secara berlebihan, karena setelah itu bisa bahkan menambah depresi itu. Ini juga menunjukkan bahwa orang Kristen wajib memelihara kesehatan fisik, karena kalau kesehatan fisik tidak baik, itu juga bisa menimbulkan atau menambah depresi. Ketiga, karena penderitaan lain, kepanasan, dalam ayat 4 dikatakan, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Duduknya ia di bawah pohon arar, disebutkan bukan untuk menunjukkan bahwa ia mendapatkan kesenangan dan bantuan dari bayang-bayang yang cukup, tetapi sebaliknya untuk menunjukkan betapa sedikitnya naungan yang bisa ia dapatkan. Keempat, karena dosa, di mana ia meninggalkan tempat atau pelayanan tanpa izin Tuhan. Kalau orang yang tadinya melayani lalu berhenti dari pelayanan bisa mengalami kejatuhan rohani atau depresi, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mau melayani? Karena itu selalulah berusaha supaya saudara bisa berguna untuk Tuhan. Kelima, karena kesepian, mungkin depresi yang dialami Elia juga disebabkan atau diperparah oleh kesepian dan kesendirian. Perkataan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, menunjukkan bahwa Elia merasa kesepian karena tidak ada orang yang ikut mendukung dan membela dia dalam tugas pelayanannya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Tuhan menghibur Elia dalam depresi yang mendalam ini? Pertama, Tuhan memberi istirahat, makan, dan minum. Dalam ayat 5-8 Tuhan memberi tidur, makan dan minum kepada Elia. Tuhan tahu bahwa salah satu penyebab depresinya adalah kelelahan dan kelemahan fisik, karena lari dari Yizreel ke Bersheba dan lalu ke padang gurun, tanpa makanan ataupun minuman. Karena itu sekarang Tuhan menangani kelelahan fisik ini melalui pemberian istirahat, makanan dan minuman. Penyakit pikiran disembuhkan dengan pertama-tama membuang kelemahan tubuh, yang merupakan salah satu penyebabnya. Ini merupakan peristiwa yang memberikan suatu gagasan. Tubuh atau fisik kita merupakan objek pemikiran dan pemeliharaan ilahi sama seperti rohani kita. Hal ini mau mengajarkan agar kita jangan khawatir terhadap krisis ekonomi, harga barang-barang dan makanan yang naik, karena Tuhan memperhatikan jasmani kita. Kedua, Tuhan bertemu dengan Elia. Dalam pertemuan itu Tuhan bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan ini sekalipun lembut, tetapi tetap merupakan teguran. Pertanyaan ini secara implisit juga menunjukkan bahwa Elia bisa lebih berguna di tempat lain. Dimanapun kita berada, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri apa yang kita lakukan di sini. Dimanapun,
Urusan pertama kita adalah memuliakan Allah. Tuhan menanyakan apa yang sedang ia lakukan saat itu. Tetapi Elia menjawab tentang apa yang ia lakukan dahulu. Banyak orang Kristen yang kalau mendapat pertanyaan serupa, juga menjawab seperti Elia, "Dulu aku guru sekolah minggu, dulu aku majelis." Jawaban Elia dalam ayat 10 dan 14 itu sudah menunjukkan bahwa ia salah karena pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada banyak jemaat atau orang Kristen yang bahkan menjawab seperti Elia saja tidak dapat, karena mereka tidak pernah melakukan pekerjaan atau pelayanan apa-apa. Ketiga, Tuhan menyuruh Elia keluar dari depresinya. Kedatangan Tuhan itu tidak dalam bentuk gempa, angin dan api. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Elia salah dan jatuh, tetapi Tuhan tidak datang kepadanya dalam gempa, angin atau api, yang semuanya merupakan simbol hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan datang dalam kelembutan dan kasih. Hal juga berlaku bagi diri kita saat ini, asal kita betul-betul adalah seorang anak Allah, maka pada saat kita jatuh ke dalam dosa, janganlah membayangkan bahwa Allah murka kepada kita, kecuali kalau kita dengan sikap tegar tengkuk tidak mau bertobat dari dosa itu, karena adanya penebusan Yesus Kristus. Tuhan selalu menghadapi kita dengan kasih dan kelembutan seorang bapa kepada anaknya. Ketiga, Tuhan mengoreksi Elia. Dalam ayat 15 Tuhan berkata, "Pergilah, kembalilah." Ini harus dilakukan oleh setiap orang yang meninggalkan pelayanan tanpa izin Tuhan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa Tuhan mengobati orang yang depresi dengan menyuruhnya melakukan pelayanan kembali. Dalam ayat 15-17 menunjukkan pelayanan yang Tuhan kehendaki dari Elia. Ini merupakan ayat sukar, karena Elisa, Yehu dan Hazael tidak diurapi oleh Elia. Elisa memang menggantikan Elia, tetapi tidak diurapi oleh Elia. Yehu diurapi, tetapi bukan oleh Elia ataupun Elisa, tetapi oleh nabi muda yang disuruh oleh Elisa. Hazael dinubuatkan menjadi raja oleh Elisa, tetapi tidak diurapi. Mungkin, urapi, di sini harus diartikan, apoin. Elia bisa mengurapi Elisa, tetapi tetap tidak melakukannya. Penggenapan nubuat ini dalam diri Hazael, Yehu dan Elisa. Keempat, Tuhan menyisakan 7.000 orang yang setia untuk menghibur Elia. Kata, "Aku akan meninggalkan," menunjukkan bahwa hal ini merupakan pekerjaan Allah sendiri. Ayat 18 ini diucapkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa pelayanan Elia tidak sia-sia, dan bahwa kata-kata Elia dalam ayat 10-14 tidak benar. Memang depresi membuat segala sesuatu terlihat lebih gelap dari yang sebenarnya. Sesuatu yang luar biasa dari Elia adalah bahwa ia lalu taat kepada perintah Tuhan dan ia kembali melakukan pelayanan. Dan justru semua itu mengangkat dia dari kejatuhannya dan depresinya. Kiranya seluruh pelajaran ini bisa menolong kita kalau sedang mengalami depresi atau kejatuhan rohani seperti Elia. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.